Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang gila ternyata malah dijadikan guru oleh waliullah yang satu ini. Mungkin sebagian kita menilai bahwa muridnya pasti akan gila juga. Ternyata tidak. Kisah guru gila ini justru melahirkan murid yang menjadi waliullah besar, alim dan memiliki banyak sekali keistimewaan. Murid itu bernama Junaid al-Baghdadi. Ia adalah anak dari seorang penjual kaca. Ia dikenal sebagai ahli fikih dan tasawuf. Karena ketekunannya, ia menjadi salah satu imam besar dan terkemuka dalam dunia tasawuf. Berikut adalah kisah waliullah Syekh Junaid al-Baghdadi berguru kepada orang gila. Pada suatu waktu, Syekh Junaid keluar kota Baghdad bersama dengan beberapa muridnya. Syekh Junaid al-Baghdadi bertanya tentang Bahlul. Muridnya lalu menjawab, "Ia adalah orang gila." Mereka bertanya kepada Syekh Junaid, "Apa yang guru perlukan darinya?" "Cari dia, aku ada perlu dengannya," kata Syekh Junaid. Murid-muridnya lalu mencari Bahlul dan bertemu dengannya di gurun. Mereka lalu mengantar Syekh Junaid kepadanya. Ketika Syekh Junaid mendekati Bahlul, beliau melihat Bahlul sedang gelisah sambil menyandarkan kepalanya ke tembok. Syekh Junaid kemudian menyapa. Bahlul menjawab dan bertanya kepadanya, "Siapa engkau?" "Aku adalah Junaid al-Baghdadi," kata Syekh Junaid. "Apakah engkau Abu Qasim?" tanya Bahlul. "Ya," jawab Syekh Junaid. "Apakah engkau Syekh Baghdadi yang memberikan petunjuk rohani kepada orang-orang?" tanya Bahlul lagi. "Ya," jawab Syekh Junaid. "Apakah engkau tahu bagaimana caranya makan?" tanya Bahlul. Syekh Junaid lalu menjawab, "Aku mengucapkan bismillah. Aku makan yang ada di hadapanku. Aku menggigitnya sedikit, meletakkannya di sisi kanan dalam mulutku dan berlahan mengunyahnya. Aku tidak menatap suapan berikutnya. Aku mengingat Allah sambil makan. Apapun yang aku makan, aku ucapkan Alhamdulillah. Aku cuci tangan sebelum dan sudah makan." Bahlul berdiri, mengibaskan pakaiannya dan berkata, "Kau ingin menjadi guru rohani di dunia, tapi kau bahkan tidak tahu bagaimana caranya makan." Sambil berkata demikian, ia kemudian berjalan pergi. Murid Syekh Junaid kemudian berkata, "Wahai Syekh, demi Allah, dia adalah orang gila." Syekh Junaid berkata, "Dia adalah orang gila yang cerdas dan bijak. Dengarkan kebenaran darinya." Bahlul mendekati sebuah bangunan yang telah ditinggalkan, lalu dia duduki. Syekh Junaid pun datang mendekatinya. Bahlul kemudian bertanya, "Siapakah engkau?" "Saya Syekh Baghdadi yang tidak tahu bagaimana caranya makan," jawab Syekh Junaid. "Engkau tidak tahu bagaimana cara makan, tapi tahukah engkau bagaimana cara berbicara?" tanya Bahlul. "Ya," jawab Syekh Junaid. "Bagaimana cara berbicara?" tanya Bahlul. Syekh Junaid kemudian menjawab, "Aku berbicara tidak kurang tidak lebih dari apa adanya. Aku tidak terlalu banyak bicara. Aku berbicara agar pendengar dapat mengerti. Aku mengajak orang-orang kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak berbicara terlalu banyak agar orang tidak menjadi bosan. Aku memberikan perhatian atas kedalaman pengetahuan zahir dan batin." Kemudian ia menggambarkan apa saja yang berhubungan dengan sikap dan akhlak. Lalu Bahlul berkata, "Lupakan tentang makan, karena kau pun tidak tahu bagaimana cara berbicara." Bahlul pun berdiri mengibaskan pakaiannya dan berjalan pergi. Murid-murid Syekh Junaid berkata, "Wahai Syekh, Syekh lihat, dia adalah orang gila. Apa yang kau harapkan dari orang gila?" Syekh Junaid menjawab, "Ada sesuatu yang aku perlukan darinya. Kalian tidak tahu itu." Syekh Junaid lalu mengejar Bahlul lagi hingga mendekatinya. Bahlul lalu berkata, "Apa engkau inginkan dariku? Kau yang tidak tahu cara makan dan berbicara, apakah kau tahu bagaimana cara tidur?" "Ya, aku tahu," jawab Syekh Junaid. "Bagaimana cara tidur?" tanya Bahlul. Syekh Junaid lalu menjawab, "Ketika aku selesai sholat isya dan membaca doa, aku menakan pakaian tidurku." Kemudian Syekh Junaid menceritakan cara-cara tidur bagaimana yang lazim dikemukakan oleh para ahli agama. "Ternyata kau juga tidak tahu bagaimana caranya tidur," kata Bahlul seraya ingin bangkit dari duduknya. Tapi Syekh menahan pakaiannya dan berkata, "Wahai Bahlul, aku tidak tahu. Demi Allah, ajarkanlah aku." Bahlul pun berkata, "Sebelumnya engkau mengaku bahwa dirimu berpengetahuan dan berkata bahwa engkau tahu, maka aku menghindarimu. Sekarang setelah engkau mengakui bahwa dirimu kurang berpengetahuan, maka aku akan mengajarkan kepadamu. Ketahuilah, apapun yang telah engkau gambarkan itu adalah permasalahan bukan yang utama. Kebenaran yang ada di belakang memakan makanan adalah bahwa kau memakan makanan halal. Jika engkau memakan makanan haram dengan cara seperti yang engkau gambarkan, dengan satu sikap pun tidak akan bermanfaat bagimu, melainkan akan menyebabkan hatimu hitam. Semoga Allah memberimu pahala yang besar," kata Syekh Junaid. Bahlul lalu melanjutkan, "Hati harus bersih dan mengandung niat baik sebelum kau memulai berbicara. Percakapanmu haruslah menyenangkan Allah. Jika itu untuk dunia dan pekerjaan yang sia-sia, maka apapun yang kau nyatakan akan menjadi malapetaka bagimu."
Itulah mengapa diam adalah yang terbaik. Dan apapun yang kau katakan tentang tidur, itu juga bernilai tidak utama. Kebenaran darinya adalah hatimu harus bebas dari permusuhan, kecemburuan, dan kebencian. Hatimu tidak boleh tamak akan dunia atau kekayaan di dalamnya. Dan ingatlah, Allah tidak akan tidur. Syekh Junaid kemudian mencium tangan Bahlul dan berdoa untuknya. Syekh Junaid al-Baghdadi juga memiliki banyak sekali karomah. Di antaranya, yang pertama, pernah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW dan memerintahkan beliau untuk berkhutbah. Yang kedua, lidah yang fasih dan menyampaikan khutbah yang merasuk ke dalam jiwa para pendengar. Hingga beliau pernah menyampaikan dakwah kepada 40 orang jamaah. 18 orang jamaah meninggal dunia, sedangkan 22 lainnya pingsan setelah mendengar khutbahnya. Yang ketiga, diuji masa uzlahnya dengan fitnah dari raja yang berkuasa pada waktu itu. Sang raja mengutus seorang gadis yang cantik jelita untuk menggoda beliau ketika sedang uzlah di dalam kamarnya yang sudah beliau lakukan selama berpuluh-puluh tahun. Ketika gadis tersebut masuk ke dalam kamar Syekh Junaid, dia melihat ke arahnya dan mengembus napasnya. Saat itu juga sang gadis mati seketika. Yang keempat, kasyaf atau terbukanya nur basyariyah atau mata batin, sehingga bisa membaca rahasia hati seseorang. Wallahu a'lamu bishawab. Dari kisah di atas, janganlah kita semua memandang hina pada siapapun walaupun orang gila sekalipun. Janganlah menganggap diri kita lebih baik dan hebat dari orang lain. Makanlah makanan yang halal. Maafkanlah orang sebelum tidur. Berbicaralah karena Allah, dan diam adalah lebih baik dari diriku dan dirimu. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua.